Dulu ketika kita belum mempunyai YouTube, orang-orang NU belum menghalalkan YouTube, dulu mengharamkan YouTube. Kenapa? Karena di YouTube itu ada kadang-kadang foto-foto yang tidak baik, betul tidak? Ada video-video yang tidak baik. Ternyata medan-medan dakwah di YouTube dilaksanakan oleh orang Wahabi mulai 2010. Akhirnya anak-anak muda kita termakan oleh doktrin-doktrin Wahabi. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit masuk neraka, sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit kafir. Tapi alhamdulillah 2015 pengurus besar Nahdlatul Ulama, ketuanya Kiai Haji Said Agil Siraj, kemudian menghimbau kepada seluruh para santri-santri yang alim untuk melawan dakwah-dakwah Wahabi di internet, untuk melawan dakwah-dakwah Wahabi di YouTube. Karena ternyata para pejabat sudah pegang YouTube, pegawai Telkom sudah pegang YouTube, polisi sudah pegang YouTube, tentara sudah pegang YouTube. Karena yang ada hanya dakwah Wahabi, akhirnya pejabat nontonnya agama versi Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Kali ini ada video Kiai Haji Imaduddin lagi merana. Mengapa disebut merana? Karena merasa terganggu dengan dakwah Wahabi, merasa terusik dengan dakwah Wahabi. Semua yang tak sesuai dengan kebiasaan keyakinan mereka itu disebut Wahabi. Masalahnya katanya sebelum tahun 2010, ya, sebelum tahun 2010 orang-orang NU itu mengharamkan YouTube. Karena mengharamkan YouTube, pada akhirnya YouTube ini dikuasai Wahabi, lalu dijadikan sebagai media mendakwakan paham-paham agama Wahabi. Wah, ngeri ya, ceramahnya ngeri itu Imaduddin ya, yang beranggapan bahwa dakwah Wahabi yang marak di Indonesia sampai kepolisian, pegawai-pegawai negeri itu banyak menguasai yaitu YouTube Wahabi. Mereka terpesona dengan keindahannya para penceramah Wahabi. Inilah yang dikhawatirkan oleh Kiai Haji Imaduddin. Katanya Kiai Haji Imaduddin itu, maka pada tahun 2010 ketua PBNU ketika itu Kiai Haji Said Agil Siraj memerintahkan agar santri-santri itu menyerang Wahabi. Wah, jadi ada perintah, ada komando dari PBNU untuk nyerang Wahabi. Ini memang dilakukan secara sistematis, artinya bukan kemauan anak-anak pesantren, tapi sistematis dilakukan oleh PBNU. Ini pengakuan dari Kiai Haji Imaduddin ya. Berbicara Wahabi yang marak, sebenarnya Wahabi ini bukan baru.
Wahabi ini sudah lama. Sebelum tahun 2010 Wahabi sudah berdakwah. Sejak tahun 89 yang saya ketahui, itu sudah marak di Indonesia itu. Ini saja sudah nggak paham sejarah Wahabi ya. Dan dakwah Wahabi ini memang dakwah mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Berbeda kan dengan kebiasaan-kebiasaan di kalangan Nahdliyin. Dakwah itu selalu ya membawa pendapat-pendapat dan ra'yu-ra'yu atau pemikiran-pemikiran yang memang datang dari tokoh-tokoh mereka. Itu bedanya. Biasanya selalu mengangkat derajat yang terdapat di dalam ajaran-ajaran NU itu gitu. Itu bedanya. Artinya selalu yang diangkat-angkat tuh NU-nya daripada dakwahnya. Ini kalau mau mengkritisi ya, kalau saya lihat dakwah-dakwah yang menyebar di kalangan mereka. Nah, berkaitan dengan ceramah Kiai Haji Imaduddin ya, yang dulu itu nyerang para Habib, mungkin karena tidak laku jualannya itu, dapat protes kanan kiri, lalu melakukan benturan lagi dengan Wahabi, seolah-olah memang mumpuni gitu. Padahal kalau dilihat dari cara omongannya, orang yang tidak mumpuni orang ini. Dari cara penyampaian ceramahnya adalah orang-orang yang tidak mumpuni. Karenanya biasanya kalau orang penuh dengan sakit hati di dalam menyampaikan ceramah, dipastikan ceramahnya tendensius kebencian yang tidak bersahabat, lebih pada ceramah caci maki. Ini buktinya banyak sudah. Karena bukan lagi menghadapi kawan ceramah, tapi menghadapi musuh ceramah ya. Jadi itu yang menjadi kekhawatiran dari kebiasaan buruk Wahabi ya. Jadi kebiasaan itu terus menggema di kalangan mereka. Padahal kalau kita mempelajari gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang digelari Wahabi ini, bagi saya sih mau digelari Wahabi apa saja nggak peduli ya. Yang jelas dakwah mulia, mengajak kepada Quran. Mengapa mereka yang punya komunitas ceramahnya tidak laku kan begitu? Mereka yang punya organisasi ceramahnya tidak laku gitu. Mengapa mereka yang tidak berorganisasi ceramahnya laku? Itu bukan karena YouTube. Sebelum marak di YouTube, kelompok-kelompok Salafi ini sudah melakukan dakwah. Dimulai tadi sebagaimana yang saya katakan, sejak tahun 80-an sudah berdakwah di mana-mana, termasuk di kampus-kampus. Kajian-kajian dilakukan oleh mereka. Itu dianggap sesuatu yang luar biasa karena memang umat Islam di Indonesia itu haus agama, bukan yang mendoktrin. Sebenarnya yang mendoktrin itu bukan Wahabi, yang mendoktrin itu mereka yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan paham-paham tradisional, dengan pemahaman ketimuran, menghadirkan Islam menurut versi ketimuran yang dikenal dengan istilah Islam Nusantara. Karena memang pada waktu itu gembar-gembor Islam Nusantara
hangat di mana-mana, tapi tetap saja nggak laku kan. Kalaupun beredar itu hanya di kalangan mereka gitu. Jadi mereka tidak bisa beda dengan salafi. Dakwah salafi ini yang masuk orang-orang mereka gitu. Dakwah salafi yang masuk dari ormas-ormas yang lain. Ini bedanya. Artinya kalau dakwahnya mereka tidak akan pernah berkembang. Karena apa? Kuno ceramahnya itu. Sangat tradisional sekali. Ini yang tidak memungkinkan kalau ceramah-ceramah mereka yang mengklaim aswaja itu adalah ceramah-ceramah kuno yang sudah biasa didengar gitu. Nggak maju-maju orientasi dan berpikirnya. Tapi kalau Wahabi, mereka yang dijulukin Wahabi ini sudah pastilah mendapat sambutan karena tidak mendoktrin. Yang biasanya yang mendoktrin yang nggak laku itu. Didoktrin bahwa aswaja ini adalah kunci ke surga. Didoktrin kalau aswaja ini satu-satunya ormas yang paling dekat dengan yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Wah, macam-macam, bisa memudahkan menyelamatkan orang. Belum lagi doa-doanya yang dibuat-buat. Wah, itu yang tidak membuat laku. Jualan kecap nomor 1 dengan sistem doktrin. Barangkali itu ya. Jadi kesimpulannya, kalau ingin berceramah, jangan angkat kebenciannya itu, buktikan bahwa aswaja yang Anda anut itu memang benar gitu. Amalan aswaja yang Anda amalkan itu memang benar-benar dari ajaran Rasulullah, bukan ngicap. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.